Apa 10 produk digital yang berpotensi bisa hasilkan ratusan juta rupiah setiap bulannya? Penasaran? Tonton sampai selesai. Teman-teman, pastinya Anda sudah banyak mengenal dan mulai paham apa itu produk digital, contohnya seperti apa, frameworknya juga sedikit demi sedikit mulai paham gitu kan. Nah sekarang Anda mungkin bertanya-tanya lebih dalam lagi gitu ya, kalau dijabarkan produk digital yang bisa menghasilkan potensi ratusan juta tuh apa aja sih Kang? Nah ini saya akan jabarkan dalam video ini. Setidaknya teman-teman ada 10 ide yang bisa Anda bikin produk digitalnya yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Pada dasarnya adalah selama ini difokuskan itu bisa menghasilkan ratusan juta rupiah, bahkan di angka miliaran rupiah. Tergantung Anda menyeriusinya atau tidak gitu ya. Nah apa saja itu Kang? Satu adalah kelas online. Kelas online ini teman-teman berupa video yang dibikin biasanya di ujungnya ada yang namanya sertifikatnya, ada tesnya gitu kan. Kalau dalam pembelajaran itu dulu waktu kuliah ada yang namanya pretest post-test gitu kan, itu kayak begitu. Nah pembelajaran kelas online ini biasanya gitu ya sifatnya tuh runut A, B, C, D, E tergantung modul yang disiapkan. Cocok banget buat mereka yang belajarnya tipenya adalah prosedural. Kang saya pengen dong diarahkan ngurut dari mana mulainya, tontonnya nih ngurut. Nanti akan beda dengan kelas jenis yang lain gitu kan. Dan selain ngurut, kedua adalah ada sertifikatnya biasanya. Ketiga ada proses pretestnya. Itu tentang kelas online. Dan balik lagi, pasar ini sangat besar. Bahkan pertumbuhannya diproyeksikan nyampe di angka 14,6% per tahun di tahun 2025. Jadi kalau Anda suka yang ngomong kayak begini gitu ya, dan ngomongnya berurutan ya, dan Anda pengen memberikan sebuah penilaian khusus kepada mereka, pemahaman mereka, diukur pemahamannya, bikinlah kelas online. Kedua adalah e-book. E-book ini sesuai dengan namanya, book I-nya itu apa ya? Saya jadi lupa gitu ya. E-book itu kan buku gitu kan. Gimana caranya Anda membuat sebuah buku dalam bentuk digital gitu kan. Nah saya punya e-book banyak banget. Itu kenapa? Karena sangat simpel bikinnya. Beda dengan buku. Buku itu perlu lebih tebal, biasanya di angka 200-300 halaman. Dari segi editingnya pun sangat-sangat kompleks. Dari segi ilustrasinya, dari segi silabusnya, itu berat kalau misalkan buku. Tapi kalau e-book itu simple gitu ya. Pasar e-book global diprediksi bahkan tumbuh jadi 19 miliar dolar di tahun 2024. Maka kalau Anda sekarang pengen dapetin cuan dari e-book, segera nulis e-book ya. Saya pribadi tahun ini target 13 e-book. Dari 2 e-book yang sudah saya bikin sudah ngasilin setengah miliar lebih. Kebayang dong kalau misalkan kita punya 10 e-book bisa ngasilin berapa miliar. Semoga Anda juga bisa merasakan itulah ya. Itu nomor 2, e-book. Yang ketiga adalah template ataupun desain grafis. Ini yang sudah saya contohkan di saat tahun 2014, 2013 akhir ketika saya bikin mesin kreativitas. Kenapa judulnya mesin kreativitas? Karena disitulah akhirnya tercipta kreativitas tanpa batas berupa template-template untuk kebutuhan UMKM. Mulai template display picture dulu, template iklan, template CSO kit ataupun katakanlah CS, template untuk landing page, template untuk macam-macam lah pokoknya ya. Nah itu template. Bahkan gak cuma sekedar template pada dasarnya. Anda kalau memang suka ataupun jago dalam desain, Anda bisa jual font. Anda bisa jual paket web designer gitu kan. Dan itu sekali lagi digital product. Nomor 4 adalah membership site. Di mana membership site ini adalah orang lain itu akan langganan, subscription. Tantangannya adalah memastikan mereka nanti bisa auto recurring, auto bayar, auto debit gitu ya. Kalau di luar negeri itu posisinya ada yang namanya kartu kredit, ada yang namanya PayPal dan sejenisnya paymentnya gampang. Kalau di Indonesia ini kadang nggak begitu. Ya, beberapa di antara mereka tidak punya kartu kredit, bahkan tidak punya akun PayPal-nya. Sehingga pada saat dia udah langganan, pas bulan kedua mau langganan ternyata nggak bisa ya, karena nggak ada duitnya di situ ya, dan nggak auto debit. Nah maka challenging untuk membuat sebuah membership site untuk di pasar Indonesia, walaupun sangat mungkin dicoba. Contoh ketika saya membuat sebuah truelove.id, itu pun membership site. Nah itu poin nomor 4. Nomor 5 adalah aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini pastinya adalah berarti sesuai dengan namanya. Dari handphone ya, berupa aplikasi tool bisnis, tools produktivitas, game bahkan atau apapun itu.
Bahkan pendapatan dari aplikasi mobile ini diproyeksikan bisa nyampe di angka 935 miliar dolar di tahun 2023 kemarin. Nah, maka kalau Anda punya skill dalam ngoding di mana untuk aplikasi mobilenya, bikinlah aplikasi mobile yang bisa orang download di Google Play Store ataupun App Store yang nanti dapat cuan dari situ. Bisa dipahami? Poin nomor 6 adalah audio content. Anda gak biasa ngomong di depan publik begini berupa audio visual, gak biasa nulis, ya udah rekaman aja, audionya saja gitu ya. Contohnya apa? Berupa podcast ataupun audio lainnya. Jadi bisa Anda coba, terutama buat Anda yang pemalu gitu ya, nggak suka nunjulin muka gitu ya, atau merasa nggak pede untuk nulis, udah ngomong rekam aja gini. Berupa podcast ataupun audio-audio motivasi lainnya katakanlah gitu ya, atau tips-tips yang lain sesuai dengan niche Anda. Yang nomor 7 adalah, nah ini kalau tadi kelas online adalah kursus online. Kursus online ini yang disebut dengan e-course. Bedanya dengan kelas online adalah kalau kelas online runut, ada sertifikasinya. Ada sertifikatnya, ada penilaiannya. Kalau e-course itu ngacak dan tidak ada proses pengarahannya kadang gitu kan. Dan posisinya adalah tidak ada testing-testingnya, pokoknya hajar aja. Pokoknya tipe edukator yang rada-rada malas ngebimbing ya biasanya e-course ya. Termasuk saya satunya. Jadi kalau saya bikin e-course berarti saya udah malas ngurusin member yang harus step by step gitu ya. Kalau step by step itu value lebih naik lagi gitu. Pasar e-course ini teman-teman sekali lagi itu sangat besar. Terbukti banyak banget platform-platform di Indonesia sekarang bikin e-course gitu ya. Bahkan Anda pun sendiri bisa bikin e-course. Hanya bermodalkan kemampuan Anda. Ketika saya membuat sebuah produk, sebuah platform bernama Skill Up, para trainer di dalamnya kita push, kita encourage mereka untuk bikin e-course juga. Ada yang e-course tentang storytelling, ada e-course tentang self healing, ada e-course tentang bikin desain PowerPoint, ada yang bikin e-course tentang yang namanya bagaimana jadi teman curhat di kantor dan macam-macam. Nomor 8 adalah Anda bisa jual NFT ataupun digital art. Di mana NFT ini walaupun mungkin waktu itu teman-teman pernah mendengar, merasakan, melihat ramai banget, tapi sekarang mungkin ada pasarnya, sekarang masih tetap ada gitu. Nah, maka Anda bisa bikin sebuah digital art yang dimana fenomenanya Anda bisa reading draft terus dan saya yakin ada pasarnya. Kalau Anda lupa dengan fenomena yang terjadi, Anda bisa cek kisah tentang Ghazali gitu ya. Ghazali gara-gara NFT ini sampai mukanya terpampang di mana-mana gitu kan, jadi endorse, ambassador dan segala macam. Nah itu bisa Anda bikin juga tuh NFT-nya, digital art-nya. Kali aja nanti ada yang memang suka dengan karya Anda. Nomor 9 adalah tools ataupun plugin. Nah tools ataupun plugin itu sifatnya adalah berarti part of platform. Kita bikin plugin di WooCommerce, itu silakan aja dibikin pluginnya apa. Contoh misalkan Sejoli adalah plugin membership, afiliasi gitu kan. Yang memang posisinya adalah nempel dalam sebuah platform gitu kan. Nah beda dengan tadi yang KBM ataupun katakanlah mini seri, itu jadi platformnya. Sama kayak Facebooknya lah, sama kayak Instagramnya, sama kayak TikToknya. Nah kalau plugin itu nempel di platform yang orang lain bikin. Bisa dipahami ya? Nah yang terakhir yang ke-10 adalah SaaS, Software as a Service. Ini juga menjadi sebuah solusi terutama yang Anda tuh sifatnya nanti login ke web base gitu ya. Mereka nanti akan harus sign up, sign in gitu kan. Nah jadi web sifatnya itu adalah web base, bukan nempel di plugin. Nah ini istilah-istilah ini Anda tolong jangan merasa bahwa aduh Kang mumet, ini memang bawaan dari digitalnya gitu kan. Sama kayak ketika kita ngomongin tentang produk makanan ataupun skincare, ada yang namanya ingredients kan, ada aneh-aneh tuh kan kimianya. Nah sama kayak dalam digital juga. Nanti Anda bakal ketemu bedanya plugin sama SaaS apa. Kalau plugin tuh nempel gitu kan. Kalau SaaS tuh Anda bikin sendiri sistemnya gitu kan. Bedanya mobile sama ini sama web apa, itu beda dari belakang layarnya. Itu bahasa-bahasa teknologi orang IT lah gitu ya. Kalau Anda mumet, Anda tinggal hire aja orang IT. Sejatinya saya pun bukan orang IT by the way, makanya saya nggak paham teknis-teknis sebenarnya gitu ya. Tapi saya punya partner orang IT ya. Di desain saya punya partner orang desain, di IT saya punya partner orang IT, di top IT gitu ya. Sehingga apa? Kita bisa saling mengisi satu sama lain. Nah itu teman-teman 10 ide produk digital yang paling laku dan bisa berpotensi menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulan, bahkan miliaran. Tentunya Anda perlu belajar lebih dalam lagi tentang frameworknya, strateginya, mindsetnya, teknisnya. Nah maka jangan sungkan, jangan ragu untuk join dalam sebuah membership kami, digitalproductcreator.id, di mana dalam membership tersebut saya dan Mas Andri Rupiah akan mengajarkan kepada Anda bagaimana step by stepnya dari nol sampai Anda bisa menjadi seorang produk creator yang hasilin omset yang ratusan juta rupiah setiap bulannya. Kalau Anda penasaran, langsung klik link yang ada di sini atau klik link yang ada di kolom deskripsi ataupun pin komen. Itu aja mungkin video kali ini, sampai jumpa di video berikut.